Di video kali ini kita akan membahas tentang articles. Apa sih itu articles? Articles is determiner yang hadir sebelum noun atau kata benda. Articles yang kita bahas di sini ada a, an, dan juga the. Perhatikan contoh kalimat berikut. I have an apple. Kalimat ini salah. I have an apple itu seharusnya adalah I have an apple. Berikutnya, there is an university. Apakah kalimat ini benar? No. There is an university itu adalah salah. Seharusnya there is a university. Oke, lanjut. I have a umbrella. I have a umbrella. Apakah kalimat ini benar? Nope. I have a umbrella itu salah. Seharusnya I have an umbrella. I have an umbrella. Nah, apakah kalian ada yang masih bingung tentang penggunaan dan juga n? Mari kita bahas. Atau n itu memiliki arti yang sama, yaitu adalah sebuah atau bisa juga seorang, seekor ya, tergantung kata benda yang mengikutinya. Or n digunakan untuk menjelaskan singular noun atau kata benda tunggal. Jelas ya, karena artinya sebuah. Contoh, I want to buy a bicycle. Saya ingin beli sebuah sepeda. I need an umbrella. I need an umbrella. Saya perlu sebuah payung. Kemudian, or n itu digunakan untuk kata benda yang tidak spesifik. Atau dalam bahasa Inggris itu istilahnya indefinite article. Artikel yang digunakan untuk benda yang tidak spesifik. Nah, gimana sih contohnya? Example, let's read a book. Let's read a book. Di sini kita gunakan artikel berarti dalam kalimat ini kita akan membaca buku, tapi buku yang akan kita baca itu bisa buku apapun, ya, tidak spesifik jenis atau judul bukunya. Karena di sini pakai Nah, kapan sih kita menggunakan kapan kita menggunakan n? Untuk itu diikuti oleh kata benda dengan bunyi konsonan atau consonant sound. Jadi, itu diikuti oleh kata benda yang berawalan bunyi konsonan. Sementara untuk n itu diikuti oleh kata benda yang berawalan bunyi vowel sound atau bunyi huruf vokal. Huruf vokal itu a, i, u, i, o ya, bunyi vokal. Nah, contohnya bunyi konsonan, a book, a wallet, a university. A university. Sementara untuk contoh vowel sound, n diikuti oleh kata benda yang berawalan bunyi vowel. Contohnya an apple, an umbrella, an hour, an hour. Nah, jadi dilihat bunyi awal ya dari kata benda, bukan huruf.
Ya, di sini walaupun tulisannya berawalan dengan huruf U, tapi cara pengucapannya atau bunyinya itu berawalan huruf Y. Berawalan bunyi Y, university. Jadi untuk university itu gunakan artikel E. Nah, sementara kalau our, walaupun huruf awalnya itu H ya, tapi cara membacanya our, ya, bunyi vokal, our. Jadi untuk our itu gunakan an hour. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah penggunaan e dan en itu dibedakan dari bunyi awal kata benda, bukan dari tulisannya. Dicatat ya. Sekarang kita lanjut bagaimana sih penggunaan artikel the. Nah, untuk artikel the itu digunakan untuk menjelaskan singular noun ataupun plural noun. Jadi bisa untuk menjelaskan kata benda tunggal maupun kata benda jamak. Example, the cat is cute. Kucingnya sangat lucu. Atau bisa juga untuk kata benda jamak, the flowers are beautiful. Bunga-bunga itu sangat indah. The digunakan untuk kata benda yang ketika kata benda tersebut itu sudah atau sangat spesifik, atau istilahnya in English kita menyebutnya definite article. Nah, juga the digunakan sebelum kata benda di mana benda tersebut sudah diketahui terlebih dahulu oleh penutur ataupun lawan bicara kita. Example, I have a cat. The cat is gray. Nah, jadi aku punya seekor kucing. Nah, kucing tersebut berwarna abu-abu. Nah, jadi kenapa di sini pakai the? Karena kucing di sini adalah kucing yang spesifik. Yang kucingnya itu yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Kalimat I have a cat. Ya. Jadi pakai di kalimat keduanya pakai the. The cat is gray. Nah, contoh lain penggunaan the juga bisa digunakan ketika kita menunjukkan sesuatu yang hanya ada satu ya. Contohnya, the sun is bright. The sun ya. Sun di sini artinya matahari ya. Matahari sangat terang. Nah, the sun di sini spesifik karena there is only one sun ya. Karena hanya ada satu matahari di dunia ini. Jadi the juga bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang hanya ada satu. Nah, contoh lain. Example, let's read the book. Nah, dalam kalimat ini let's read the book. Nah, let's read the book berarti di kalimat ini pakai the ya. Artinya dalam kalimat ini orang yang membicarakan ini itu mereka sama-sama sudah tahu bahwa buku yang akan mereka baca itu sudah spesifik ya. Maksudnya bukunya itu sudah diketahui oleh pembicara dan lawan bicaranya. Jadi the itu digunakan ketika benda itu sudah spesifik. Bisa dipahami? Sekarang waktunya kita latihan. Coba kalian kerjakan latihan berikut. Fill in the blank with a or an. Selamat mengerjakan. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.